Maka bagaimana cara menguatkan kita agar kita bisa ridha dengan ketentuan Allah, agar kita tuh bisa sabar juga dengan ujian dari Allah? Setidaknya ada 3 ayat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya? Ahilman bacakan artinya ya. Teman-teman sayang, boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal baik dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ini rumus. Yang pertama, yakin ya teman-teman, bahwa semua yang Allah berikan dalam hidup kita itu yang terbaik untuk kita. Allah itu Maha baik. Maka apa yang Allah berikan untuk kita pasti yang terbaik. Saya ulangi. Allah itu Maha baik. Dan pasti yang Allah berikan untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Tapi ini nyatanya nggak baik untuk saya. Tapi ini rasanya nggak baik untuk saya. Shh. Pandangan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Pandanglah segala sesuatu yang tidak baik itu sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Gimana caranya Ahilman? Kita nggak tahu teman-teman. Apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik dalam hidup kita. Kadang kegagalan yang menimpa kita dalam satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Saya ulangi. Kadang kegagalan kita pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita. Misal, teman-teman pernah dekat sama seseorang, tapi teman-teman harus berpisah dengan seseorang itu. Atau orang yang kita cintai itu meninggalkan kita. Maka bagaimana cara kita memandangnya? Yakin Allah memutuskan kita dengan orang itu, menjauhkan kita dari orang itu. Kenapa? Karena barangkali orang itu gak baik untuk kita. Maka kemudian Allah dengan caranya mematahkan hatimu, bukan berarti menghancurkanmu. Justru Allah ingin menguatkan hatimu agar satu saat nanti engkau bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan dirimu. Maka Allah pisahkan kamu dengan orang itu, Allah jauhkan kamu dengan orang itu. Kenapa? Allah tahu itu gak baik untukmu. Allah tahu itu sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan untukmu. Maka Allah segerakan apa yang membuat kamu sedih hari ini sebelum kamu nanti sedih di waktu yang akan datang. So, teman-teman sayang, yakin ya, yang Allah berikan untuk kita itu pasti yang terbaik. Dan nanti tunggulah keajaibannya. Sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Kita ulangi ya. Sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Maka yakin, semua yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, yakin bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Makanya kenapa teman-teman sekarang ngerasa diuji dengan ujian yang berat, begitu susah, begitu sulit? Jawabannya adalah apa? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Sehingga Allah titipkan ujian kepada dirimu agar engkau bisa merasakan kebaikan-kebaikan dari apa yang Allah kuatkan dalam dirimu. Dan yang ketiga, yakin bahwa setelah kesulitanmu akan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka belajar sabar ya teman-teman, dengan apapun yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, termasuk dengan ujian. Walaupun sabar itu kan ada 3 tingkatannya ya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan 3, sabar dalam menghadapi musibah.
kita seringkali bicara sabar pada bab ketika menghadapi musibah ya. Padahal ada 2 tingkatan sabar lagi sebelumnya. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Justru kalau kita bisa sabar dalam ketaatan, kita bisa sabar dalam meninggalkan maksiat, maka kita akan diberikan kebaikan oleh Allah untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah. Maka tanda bahagia yang kedua adalah dia sabar ketika diberikan musibah. Masya Allah. Dan yang ketiga, orang yang akan bahagia dalam hidupnya adalah orang yang segera bertaubat dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya salah. Teman-teman sayang, kita semua pernah tenggelam dalam kehilafan, dalam dosa. Maka setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Kullu bani Adamu khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka teman-teman sayang, jangan pernah putus asa ya dengan ampunan Allah ya. Jangan pernah merasa berkecil hati dengan ampunan Allah. Selama kita mau bertobat, selama kita mau memperbaiki diri, maka selama itulah kita akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Teman-teman punya dosa banyak sekali, tapi ampunan Allah itu lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Teman-teman punya dosa seluas lautan, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding samudera lautan itu. Teman-teman punya dosa setinggi gunung, tapi ampunan Allah lebih tinggi dibanding gunung-gunung itu. Dan orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik itu adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya untuk bisa meniti jalan kebaikan yang Allah masih titipkan dalam kehidupannya. Maka jangan pernah putus asa ya dengan ampunan Allah. Hari ini teman-teman masih bisa bertemu dengan Ramadan, masih bisa puasa di bulan Ramadan. Ini tanda sayangnya Allah sama kita. Allah sayang banget sama kita ya. Dan Allah tuh pengen dengan bulan Ramadan yang dihadirkan dalam hidup kita ini, Allah pengen dosa-dosa kita diampuni kan. Maka siapa orang yang rugi ketika bertemu Ramadan? Salah satunya adalah orang yang saat dia bertemu Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah teman-teman dengan segala kesempatan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Maka mulai hari ini banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Mulai dengan apa? Mulai dengan menyesal gitu ya. Menyesal. Teman-teman, sesali apa kesalahan kita di masa lalu. Menyesalnya kita dengan kesalahan itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bahkan nanti mungkin diiringi dengan apa? Dengan mudah menangis. Dengan mudah menangis. Itu tanda kelembutan hati itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang cengeng ketika dia ingat dosa-dosanya, ya, ketika dia itu mudah menangis karena kesalahan yang pernah diperbuatnya, itu tandanya Allah melembutkan hatinya gitu. Makanya teman-teman mungkin pernah merasa ya, ada di masa dimana kita tuh kalau doa tiba-tiba nangis gitu ya, pernah nggak sih? Pernah ya? Atau teman-teman ketika lagi nginget dosa-dosa kita di masa lalu, lagi ingat hal-hal yang pernah terjadi tuh tiba-tiba netesin air mata gitu. Dan itu tuh anugerah banget dari Allah untuk kita gitu. Maka teman-teman sayang, belajarlah untuk memperbaiki diri dalam hidup ya. Maka sering Ahilman sampaikan itu, kalau kita pernah punya salah ya, satu, akui kita punya salah. Jangan ngeyel, jangan denial, jangan merasa bahwa aku mah gak punya dosa, aku mah sempurna. Jangan gitu ya. Ya kita ini punya dosa lah gitu, punya dosa. Maka jangan merasa tidak punya dosa, jangan merasa tidak punya salah. Nah kalau orang merasa dia punya salah, punya dosa, maka dia akan lembut hatinya. Dia akan memandang siapapun orang dengan penuh kasih sayang. Ya, dia akan melihat bahwa sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Gitu, ya. Penting banget untuk kita tuh sekarang merasa ya, jangan merasa soleh, tapi belajarlah merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Saya ulangi ya,
Jangan merasa soleh, tapi belajarlah merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Masya Allah. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Ya, justru kita tuh karena ngerasa banyak salah, ngerasa banyak dosa, maka saat bertemu dengan siapapun, yang kita minta apa? Doain saya ya, doain saya ya, doain saya ya. Dan Ahilman kan sering ke teman-teman, doain saya semoga istiqomah, doain saya semoga senantiasa dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Dan itu adalah nikmat dari Allah. Maka hati-hati, jangan merasa tidak punya dosa. Yang kedua, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Ini kesalahan kita, izin ya. Kita tuh pinter banget ngelihat kesalahan orang. Kita tuh pinter banget lihat aib orang. Kita tuh pinter banget ngelihat dosa-dosa orang. Tapi kita nggak pernah bisa ngelihat dosa-dosa kita. Makanya, teman-teman, kalau ada orang yang berbuat dosa, benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa, Ahilman? Iya, kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan selalu ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk perubahan orang itu, untuk kebaikan orang itu. Tapi kalau di hati kita udah benci sama orang, kalau di hati kita udah gak suka sama orang, maka hati kita ini akan terus dibentengi untuk tidak berbuat baik sama orang itu. Dan kita tuh akan ngecap orang tuh buruk, jelek. Selama orang itu masih dikasih kesempatan hidup, dan selama dia itu mau memperbaiki diri, masih ada pintu taubat yang Allah berikan kepada dia. Maka jangan benci orang lain. Ya, sok mulai hari ini ya, belajar memaafkan teman-teman sayang, belajar melembutkan hati. Tapi dia itu nyakitin hati aku banget. Tapi dia itu jahat sama aku. Teman-teman, orang boleh jahat sama kita, tapi kita nggak boleh jahat sama orang. Teman-teman, orang bolehlah ngeselin kita, tapi kita jangan ngeselin orang lain. Ya tapi kan kita ini manusia biasa. Iya, makanya kita tuh belajar. Hati ini kan butuh dicas gitu, butuh diingetin terus. Dan ini akan menjadi bukti kebaikan untuk kita. Maka mulai hari ini, kalau ada orang yang izin ya, ditampakkan aibnya, diperlihatkan keburukannya, janganlah kita tuh kemudian menjadi latah untuk kemudian menjudge dia A, B, C dan seterusnya. Boleh jadi ada orang yang ditunjukin aibnya, boleh jadi dia lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding kita yang sekarang ditutupi aib-aibnya. Iya nggak sih? Kan kita tuh dimuliakan dalam hidup karena apa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau dibuka aib-aib kita, tuh siapa kita teh? Dan nggak ada apa-apanya ternyata. Maka dia kalau lihat aib orang tuh nggak terlalu tergiur gitu. Kenapa? Ya karena dia juga punya banyak aib gitu. Justru karena ditutupi aibnya sama Allah, kemudian Allah hadirkan banyak kebaikan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang punya dosa itu harus segera bertobat dari dosa, segera ya. Dan yang keempat, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Sungguh ampunan Allah itu sangat besar kepada kita. Insya Allah 3 tanda kebahagiaan dalam hidup. 1, bersyukur ketika diberi nikmat. 2, bersabar ketika diberikan musibah. 3, bertobat ketika kita berbuat kesalahan. Yuk bismillah ya, mulai hari ini jadikan setiap detak-detik hidup kita tuh untuk menjadi pribadi yang makin baik gitu ya. Untuk menjadi pribadi yang makin santun perangainya, makin baik akhlaknya, dan makin terjaga setiap apapun dalam diri kita. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Saya ulangi ya, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Dan itu yang akan menjadi kebaikan dalam dirinya. Maka ingat-ingat 3 tanda kebahagiaan. 1, ketika diberi nikmat, dia bersyukur. 2, ketika diberi musibah, dia bersabar. 3, ketika dia berbuat kesalahan, segera dia bertobat. Bersyukur saat diberi nikmat, bersabar saat diberi musibah, dan bertobat saat dia berbuat kesalahan.
Insya Allah, jika itu bisa kita hadirkan, kita akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Teman-teman sayang, jadilah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Temukan arti kebahagiaannya itu dengan 3 tanda tadi. Bersyukur, bersabar, dan bertobat dari kesalahan. Percayalah, hidup ini kan harus terus berjalan ya. Siapapun di antara teman-teman yang lagi gelisah sore ini, lagi ngerasa banyak masalah, lagi terhimpit hidupnya, ayo buka hati. Allah maha baik kok. Allah maha baik. Kadang dalam hidup kita itu hanya kekhawatiran saja yang terlalu berlebih, sehingga menjadikan kita tidak bisa move gitu ya dalam hidup ini gitu. Karena apa? Karena kita terbelenggu oleh cara pandang kita dalam hidup yang seakan-akan sempit. Padahal kalau kita lalui dan kita jalani, ternyata tidak seberat yang kita bayangkan. Makanya dalam hidup jangan banyak khawatir ya. Kata seorang ulama mengatakan, kekhawatiran itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Saya ulangi, kekhawatiran itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Mau teman-teman sehat, tenang dalam hidup. Dan boleh jadi yang hari ini membuat teman-teman sakit karena apa? Karena kekhawatiran dalam hidup. So, dibikin lebih rileks ya dalam hidup. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati dan jalanilah masa kini, karena engkau sedang hidup di saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tinggal beberapa menit lagi kita akan masuk waktu berbuka. Izinkan Ahilman untuk menutup kebersamaan ini dengan doa bersama. Semoga doa-doa kita mustajab. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah, di antara doa yang tidak akan tertolak oleh Allah, salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita diperkenankan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita mulai dengan doa. Bismillah. Teman-teman sayang, silakan lembutkan hati. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ala hadihin niyah. Wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sempurnakan dengan sholawatnya. Silahkan teman-teman yang sedang dimanapun berada, ikuti sholawat dari Ahilman. Semoga sholawat yang kita bacakan di sore ini melembutkan hati kita dan menjadi wasilah agar doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami sore ini, sehingga membuat kami semakin cinta dan dicintai oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan setiap doa-doa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, dalam keadaan kami berpuasa, dalam keadaan sebentar lagi kami berbuka, kami meyakini ya Allah ini adalah waktu mustajab untuk kami berdoa. Ya Allah, kami mohon, siapapun di antara kami yang banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang tidak terhitung maksiat dan kesalahannya, ya Allah kami mohon, jangan pisahkan kebersamaan kami sore ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami sore ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Maafkan kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Rabbal Alamin. Namun jika ada di antara orang tua kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terangi cahaya kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, jika ada di antara kami sore ini yang sedang gelisah hatinya, tenangkan ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah bantu kami menyelesaikannya. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aib kami. Jika ada yang punya hajat, kabulkan dan segerakan hajat-hajat kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang menanti jodoh terbaik, hadirkan jodoh terbaiknya ya Allah. Jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Jika ada di antara kami yang telah berumah tangga, rukunkan rumah tangganya, langgengkan rumah tangganya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang menanti pekerjaan yang baik, tunjukkan pekerjaan yang baik ya Allah, yang halal, yang thayyib, yang bisa mengantarkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini sedang punya hajat, punya harapan, punya keinginan, ya Rabb, di bulan Ramadan ini kabulkan dan segerakan hajat-hajat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan, berkahi seumur kami ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi semua yang kami dapatkan, sehingga kami semakin dekat dan taat kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima amal ibadah Ramadan kami, salat kami, puasa kami, baca Quran kami, taklim kami, kajian kami. Semua kebaikan-kebaikan kami terima ya Allah. Terima semuanya ya Allah, sehingga kebaikan-kebaikan kami bisa mengetuk pintu surgamu nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, seperti ini Kau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti Kau kumpulkan kami di surgamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami nanti di akhirat. Seperti ini ya Allah Kau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau pertemukan kami di surgamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua ya. Semoga Allah terima amal ibadah puasa Ramadan kita, dan insya Allah Allah jaga kita dalam kebaikan. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Izin Ahilman pamit.
Salam untuk keluarga semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Eh, Mudah-mudahan ya kita sehat terus ya. Belajar melembutkan hati, menenangkan perasaan kita. Jangan galau-galau lagi, jangan sedih-sedih lagi. Hidup ini terlalu sayang jika kita habiskan untuk apa? Untuk ya untuk apa? Ya untuk hal-hal yang menggelisahkan kita. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat ya. Tadi di belakang ada cuaknya sedikit cuak. Punten ada bercandanya, ada sesuatu yang mungkin berkenan, kurang berkenan. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Sehat-sehat semuanya teman-teman sayang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.